Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias khususnya anggrek, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa anggrek yang sedang mekar di halaman rumah saya. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja corak dan warnanya, ikutin terus videonya ya. Yang pertama saya punya anggrek dendrobium bulat yang berwarna ungu. Ini cantik sekali dan terlihat segar karena ada butiran-butiran air di kelopaknya. Yang berikutnya di sini saya punya anggrek dendrobium yang gradasi warna ungu dan kuning. Ini ada beberapa kuntum bunga. Saya yang seperti ini suka, jadi saya punya beberapa pohon yang sama. Di sebelahnya juga saya punya yang seperti ini. Lihat, tapi ini warnanya lebih pekat ya, karena disimpan di tempat yang terik kena cahaya full sunflower, dan ini tuh awet ya, bisa lebih dari 1 bulan teman-teman. Yang berikutnya saya punya anggrek dendrobium yang warnanya ungu kehitaman ya, ini ungu pekat, ini cantik sekali. Dan teman-teman kalau megang seperti ini ya tuh saya tuh suka gemes loh, apalagi teman-teman kalau punya seperti ini juga mungkin akan seperti saya ya, bawahnya tuh bahagia gitu. Di sebelahnya saya punya enobi, ini cantik sekali, anggrek dendrobium mini, ada warna putih di tengahnya, ini cantik sekali. Kemudian ini masih anggrek dendrobium bulat yang ukuran mini, ini cantik tapi belum mekar sempurna. Yang ini nama ID-nya Happy Baby Holiday, ini juga cantik ya. Nah lihat, hanya kalau besar malah lebih cantik lagi, tapi sayangnya ini adalah anggrek dendrobium mini yang gak bisa sampai ukurannya tuh seperti anggrek dendrobium keriting ya, bisa tinggi besar. Kalau ini enggak, ini stuck aja, hanya seperti ini ukurannya. Ini cocok untuk disimpan di teras rumah. Yang berikutnya di sini saya punya anggrek dendrobium pink strip, tapi ini yang bulatnya ya, soalnya kan yang prinsip itu pink strip itu ada beberapa. Ini ada yang warna hijaunya ya. Nah, di sebelah sini juga saya punya warnanya kuning. Ada, pokoknya saya suka yang seperti ini, dan ini tuh bisa kuntumnya tuh banyak gitu, apalagi bertambah umur si anggreknya ya. Yang berikutnya saya di sini punya anggrek dendrobium bulat yang warnanya hijau. Ini juga cantik, kayak sejuk gitu ya, lihatnya tuh seneng banget. Yang berikutnya di sini ada warnanya putih polos. Ini cocok nih untuk yang nanti acara Idul Fitri ya, nuansa putih gitu. Jadi ini polos, nggak ada coraknya tapi cantik. Nah di sebelahnya ini saya punya anggrek dendrobium bulat dengan nama ID Buttercup. Ini cantik banget. Ini juga ada dua macam ya, ada yang warna ungu seperti ini aja, ada yang warnanya lebih pekat, jadi ungunya tuh lebih gelap gitu. Nah di sini contohnya, tapi ukurannya tuh lebih kecil dari yang ini ya. Nah di atas ini mirip sama Buttercup, tapi ini warnanya lebih pekat, warna ungunya. Nih cantik sekali. Nih ini kecil-kecil, tapi karena ini baru pertama kali berbunga, tapi kalau nanti sudah beberapa kali berbunga, sering berjalannya waktu, usianya lebih bertambah gitu, dia lebih besar, dan biasanya ukurannya juga lebih besar. Yang berikutnya di sini saya punya anggrek dendrobium keriting. Ini kayaknya silangan dari Discolor Papua ya, karena Discolor Papua juga bentuknya seperti ini, cuma warnanya lebih agak coklat, tapi kalau ini lebih ke kuning. Nah di video 1 bulan yang lalu juga saya pernah nge-videoin yang ini ya, tapi karena ini tuh awet, mekarnya tuh bisa lebih dari 1 bulan, jadi di video yang April ini masih ada dan masih mekar cantik. Yang berikutnya di sini saya punya anggrek dendrobium rassachelea. Ini tuh besar, ukurannya cantik banget, saya suka yang seperti ini, cuma sayangnya dia tuh kayak merunduk itu ya, jadi kalau mau lihat itu harus dipegang gini, dan dia tuh waktu knopnya tuh kayak buah, dia agak berat, jadi dia kayak merunduk gitu. Nah seperti ini cantik sekali ya teman-teman. Kelopaknya tuh tebal, tapi sayangnya pohonnya tuh biasa aja, nggak serimpun anggrek dendrobium lain, apalagi jenis yang warnanya hijau itu pohonnya tuh ginuk-ginuk gitu loh, subur. Nah seperti yang ini tuh pohonnya bagus-bagus, tapi kalau yang tadi daunnya biasa aja. Nah yang ini cantik banget. Buat teman-teman yang nge-follow Instagram saya di Windy NK, ini saya buat postingan yang ini, dia cantik banget. Yang ini juga mirip tapi beda sama yang tadi. Ini namanya anggrek dendrobium dragon apa gitu loh pokoknya mah. Ini tuh mirip-mirip tapi beda di warnanya ya, coraknya juga beda-beda. Dan yang ini tuh sudah saya rawat beberapa tahun yang lalu.
dan sekarang berbunga lagi, rasanya senang banget. Yang berikutnya di sini saya punya yang warnanya oranye agak kecoklatan. Ini cantik sekali. Ini bukan mau rontok udahan, tapi memang warnanya seperti ini. Jarang ya anggrek dendrobium yang warnanya oranye, biasanya kan dia kuning gitu. Ini benar-benar oranye, terus ada gradasinya tuh cantik banget. Nah, yang ini adalah anggrek dendrobium pink strip. Beda sama yang tadi, ada agak hijau dan agak bulat ya. Kalau ini enggak, dia seperti ini dan dia tuh rajin berbunga. Yang berikutnya ini saya punya airy peach yang tinggal satu lagi bunganya. Yang berikutnya saya punya anggrek dendrobium keriting yang cantik sekali dan rajin berbunga, dan sekali berbunga itu kuntumnya tuh kemeruyuk banyak banget. Dan ini anggrek dendrobium keriting juga warnanya ungu tuh saya suka ya. Ini tuh saya tempatkan di tempat yang kena cahaya matahari, full sun, full rain, dia kehujanan, kepanasan, tapi tetap cantik, batangnya kokoh, daunnya meskipun agak kuning tapi dia keras gitu ya. Dia dari daunnya tuh kelihatan bagus dan menghasilkan bunga-bunga yang kuntumnya tuh banyak, warnanya tuh cerah. Beda kalau disimpan di tempat yang teduh, itu bakalan malas berbunga dan bunganya juga nggak akan secantik ini teman-teman. Coba deh, jadi kalau yang anggrek dendrobium seperti ini tuh bagusnya di tempat yang mendapatkan cahaya matahari sekitar 70% sampai 100% juga boleh, tapi ya harus bertahap, jadi jangan langsung itu nanti daunnya gosong. Tapi kalau ini pelan-pelan nanti lama-lama kuat dan menghasilkan batang-batang baru yang lebih tahan. Nah, seperti yang ini saya lihat batang pohonnya, daun-daunnya seperti ini aja saya udah seneng, apalagi lihat bunganya masih kuncup gini aja saya udah seneng lah teman-teman. Lihat segar gitu ya, nggak ada hama gitu, saya tuh seneng banget. Jadi kalau bunga itu kayak bonus aja gitu. Akhirnya sampai berbunga, lihat tanamannya subur, seneng ya, keluar batang baru gitu, akarnya sehat tuh seneng. Apalagi lihat bunga seperti ini, pokoknya lebih semangat banget gitu. Kalau lihat-lihat ke kebun tuh hiburan, cuci mata lihat yang cantik-cantik di kebun gitu. Kadang cuma lihat kayak gini gitu, enggak yang sedang berbunga-bunga pun enggak apa-apa, apalagi yang sebanyak ini. Ini nama ID-nya di skala Papua ya. Ini warnanya kuning, cantik sekali, dan ini tuh batangnya tuh gemuk-gemuk gitu, batangnya tuh keras ya, karena ini saya simpan di tempat yang kepanasan dan kehujanan. Katanya sih biasanya seperti itu ya, kalau udah tahan panas dan kehujanan gitu, udah beradaptasi dengan iklim tempat kita yang di sini suhunya lumayan panas karena di sini tuh dekat pantai ya. Nah, ini daunnya tuh akan jadi tebal, meskipun agak menguning seperti ini nggak masalah teman-teman, tapi daunnya tebal, batangnya kokoh. Lihat, saya lihat pucuk-pucuk baru, batang baru seperti ini, warnanya hijau, daunnya tebal, itu saya udah seneng. Apalagi berbunga. Lihat kayak gemes gitu lihat akar-akar seperti ini tuh ya. Kebahagiaan penganggrek tuh kayak gitu, pencinta tanaman hias anggrek. Kayaknya bukan saya aja, yang lain juga ya, lihat akarnya subur, banyak daunnya, sehat gitu, udah seneng banget deh. Nah, selain lihat-lihat yang daun-daun sini, saya akan kembali melihatkan lagi anggrek yang sedang mekar. Ini warnanya ungu. Di bulan lalu juga saya memperlihatkan anggrek yang ini dan sekarang masih mekar, berdiri kokoh, padahal ini tuh kurang terawat ya teman-teman. Ini adalah sisa-sisa koleksi anggrek saya yang dulu tuh saya sempat nggak merawat ini karena kan saya punya bayi gitu, jadi saya nggak sempat menyemprot insektisida, bakterisida, fungisida, menyiram pun hanya karena hujan. Jadi jadinya seperti ini, tapi alhamdulillah ini masih bisa berbunga ya, masih survive gitu, karena anggrek dendrobium itu terkenal tahan banting apalagi kalau udah beradaptasi ya. Nih lihat, ada warnanya ungu muda gitu, terus ada juga yang warnanya merah keriting seperti yang tadi. Ini juga tumbuh dari keiki. Keiki itu tumbuh dari tanaman yang udah kurang subur ya, tapi dia tuh mengeluarkan tunas, tapi tunasnya tuh bisa langsung berbunga kalau dari keiki. Jadi beda ya, kayak sama kita nanam dari seedling itu akan bertahun-tahun baru berbunga. Kalau ini mah keluar keiki mah cepat gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba menanam dari keiki bisa lebih cepat berbunganya. Yang berikutnya saya punya anggrek dendrobium mini yang warnanya ungu, dan ini tuh bulat, lucu banget, tapi ini juga nggak bisa besar ya. Ini sama seperti enobi. Kalau pertama kali berbunga itu ukurannya kecil sekali, seukuran koin 1.000 rupiah.
Tapi saya suka karena coraknya tuh cantik. Dan kalau yang coraknya cantik seperti ini, apalagi yang kelopaknya tebal seperti ini, saya tuh suka, jadi saya beli beberapa yang sama gitu untuk dikoleksi. Yang berikutnya saya punya anggrek dendrobium yang warnanya kuning seperti ini, cantik sekali. Tapi bunganya hanya sedikit, tapi nggak apa-apa, segini aja sudah senang. Di sini saya punya anggrek dendrobium, nama ID-nya tuh Fermin H, ini dari Papua. Dulu saya dikasih dari teman, ini barteran. Saya punya beberapa yang beliau mau dan beliau punya perminan ini, akhirnya ditukar dan saya jadi punya seperti ini lucu sekali. Dan di sini saya punya beberapa yang sedang kuncup dan saya akan sabar menunggu sampai bermekaran. Yang ini nama ID-nya Stratiotes, ini juga spesies dari Papua ya. Biasanya ini tuh juga disilangkan, biasanya jadikan indukan, dan hasil silangan dari Stratiotes ini bagus. Dan yang ini saya punya Discolor Papua, tapi tinggi sekali ya, jadi harus ngezoom. Di sini saya punya beberapa yang tumbuh dari keki, ini warnanya ungu dan kelihatannya memang kurang indah ya karena tumbuh dari keki, tapi segini juga dia adalah anggrek-anggrek yang bertahan hidup selama beberapa tahun, tidak saya rawat, hanya kehujanan, kepanasan di kebun. Dan sekarang di saat saya punya waktu untuk merawat lagi karena anak saya udah usia 2 tahun, jadi bisa dititipin ke kakaknya, dititipin ke suami saya, jadi saya bisa merawat lagi pelan-pelan. Ya masih ada harapan hidup gitu. Saya mulai pupuk lagi, kasih vitamin, insektisida, bakterisida, fungisida, dan insya Allah akan lebih bagus lagi ya tumbuhnya. Dan ini ada beberapa anggrek yang bermekaran lagi. Nah seperti ini tuh jadi lebih semangat merawatnya. Jadi yang tadinya lihat rusak-rusak tuh kadang patah semangat, tapi karena anggrek dendrobium ini tahan banting, apalagi lihat kenop-kenop baru, saya kasih vitamin beberapa bulan lalu, sekarang udah tumbuh lagi seperti ini. Jadi waktu itu sempat diserang kutu gajah kan, dan sebelum dikasih pupuk juga saya sembuhkan dulu kutu gajahnya tuh, saya semprot dengan insektisida dan udah nggak ada, baru saya kasih vitamin, kasih fungisida, dan akhirnya mau bermekaran lagi. Dan kalau saya jalan-jalan ke kebun tuh jadi kayak lebih semangat lagi deh. Mulai sekarang saya akan lebih meluangkan waktu untuk merawatnya gitu, apalagi lihat anggrek dendrobium keriting dengan nama ID Lim Longkeng yang disilangkan dengan helik ini, dia tuh rajin berbunga ya. Dan di sebelah sini tuh saya punya beberapa keiki, tapi bukan dari Lim Longkeng yang disilangkan dengan helik. Ini beberapa keiki yang tumbuh dari yang warnanya ungu putih ini. Nah ini tuh kalau nggak salah nama ID-nya tuh Lineale ya. Dia tuh banyak, lihat calon-calon bunganya nih, kuntumnya banyak, dan dia tuh banyak kekinya juga ya. Keki yang udah berakar tuh kadang saya jual, kadang ada yang minta juga gitu. Nah kalau yang ini kemarin ada yang minta kekinya, ternyata pas saya lihat udah nggak ada tumbuh keki si Lim Longkeng ini, jadi dia hanya batang-batang utama gitu. Nah seperti ini, cantik sekali ya teman-teman, kayak gimana gitu. Ini warnanya oranye, terus di belakang sini tuh kan ada yang warnanya ungu seperti ini. Ini tuh dulu saya beli dari Ibu Anggrek Astuti deh, dari Nganjuk, Jawa Timur. Nih dia masih mau berbunga ya, padahal ini tuh lama nggak saya rawat, medianya juga udah kering banget kan, saya tempel sama sphagnum mousnya tuh, terus kena terik matahari seperti ini, kepanasan, kehujanan, jadinya tuh dia sangat kering, tapi dia masih mau berbunga. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana saya menanam anggrek yang baru beberapa kali berbunga, ini ukurannya masih gak terlalu besar seperti yang di kebun di depan sana ya. Ini bisa terbilang baru ya, ini karena baru beberapa kali berbunga, ada yang 1 atau 2 kali berbunga gitu. Nah saya tanam di pot ukuran seperti ini, ukurannya kecil, yang penting ada lubang-lubang di sekitaran potnya ya. Lebih bagusnya lagi sih menggunakan pot tanah liat, tapi saya menggunakan pot semen. Nah di sini saya menggunakan rak yang terbuat dari kayu ulin, yang saya tuh belinya kan 4 meter dipotong jadi 135 cm. Jadi saya buat rak sederhana, saya simpan di atas batako seperti ini, ditumpuk dia kayak tangga gitu. Yang ini 1, 2, dan seperti ini. Di sini ada beberapa pot berbaris manis gitu, dan nanti mungkin akarnya akan saling mengikat ya, tapi nggak masalah karena ini
untuk saya rawat sendiri, maksudnya untuk koleksi. Tapi kalaupun teman-teman ada yang mau misalkan, tapi yang sekitaran kota Sangatta, Bontang, Balikpapan ya yang dekat aja. Tapi kalau untuk keluar kota, apalagi ke daerah Jawa, saya nggak jual karena saya juga beli dari Jawa teman-teman, dan ini ongkirnya juga lumayan karena dia itu kan berat ya. Jadi untuk di daerah dekat-dekat aja, dan ini kalau misalnya diambil itu paling agak keangkat sedikit akar-akarnya, tapi nggak masalah, nanti akan tumbuh akar-akar baru gitu. Nah seperti yang ini, kalau udah tumbuh-tumbuh keluar seperti ini kan lama-lama akan nempel di sini ya. Nah itu kalau kalau dipindahin itu dia akan kayak kejambak gitu ya, jadi ketarik, tapi nggak apa-apa, nanti akan keluar keluar akar baru yang dia tuh akan saling mengikat di sini, saling menguatkan gitu. Nah ini tuh kan kaget, dia tuh agak gosong-gosong, daunnya menguning, ada yang sampai gosong-gosong seperti ini karena saya simpannya tuh langsung. Jadi waktu saya beli itu kan ini biasa di tempat yang teduh gitu, ini kan saya beli dari PTK Karya Geraha Flora Jakarta yang perawatannya tuh mungkin bagus banget ya, di dalam greenhouse gitu, yang di sana tuh teduh, perawatannya juga kayak pupuk vitaminnya juga beda sama saya yang hanya di kebun seperti ini, hanya menggunakan vitamin B1 atau Jimmy Hantu seperti ini ya. Nih ini perawatan di kebun saya, ini hormonnya, ini vitaminnya, terus ada pupuknya juga. Saya menggunakan pupuk Osmocote Decastar yang biasa saya gunakan untuk tanaman hias lain seperti caladium seperti ini. Nah saya menggunakan yang seperti ini untuk menumbuhkan batang-batang baru gitu. Jadi untuk anggrek-anggrek saya yang waktu itu nggak terawat, nah seperti ini nggak saya kasih pupuk pembungaan, tapi saya kasih yang seimbang dulu, 13 itu kadar NPK-nya untuk menyuburkan dulu, mengeluarkan batang-batang baru, daun yang sehat gitu. Nanti kalau sudah tumbuh 1 atau 2 batang baru saya kasih pupuk untuk pembungaan. Anggrek-anggrek ini insya Allah akan saya rawat dengan baik. Saya juga menyimpannya di dekat selang air, jadi buat anggrek-anggrek yang jauh-jauh yang dehidrasi itu yang nggak terjangkau selang air, jadi hanya mengandalkan air hujan. Tapi kalau yang di sini karena dekat dengan selang air, insya Allah akan saya rawat dengan baik. Teman-teman yang pengen tahu kondisi anggrek saya yang dehidrasi, yang nggak terjangkau selang air, ini banyak yang dehidrasi ya, tapi sudah saya potongin daun-daun yang nggak produktifnya, batang-batang yang udah nggak ada daunnya tuh saya potongin, jadi kelihatan lebih segar seperti ini. Ini masih kayak tinggal pucuk-pucuknya aja, padahal ini tuh tanaman tua yang sudah saya rawat beberapa tahun yang lalu, tapi saya remajakan lagi daun-daunnya yang nggak ada tuh, batangnya saya buangin. Dan tadi saya kasih pupuk Osmocote, terus tadi saya semprot sama atonik itu kayak zat PT ya, zat pengatur tumbuh. Nah ini juga yang kuning-kuning seperti ini, saya nggak pindahkan, saya biarkan aja, nggak pindahkan ke tempat teduh karena nanti akan manja lagi. Ini meskipun kuning, dia kepanasan kehujanan, tapi dia masih bagus ya, hanya kayaknya nih masih harus disemprot sama insektisida nih, ada hama-hama seperti ini ya. Serangga-serangga seperti itu juga membuat anggrek-anggrek saya tuh kayak saling apa ya, dia tuh kayak kutu gajah itu kan menular dari pohon yang udah kena, dia berjalan ke pohon yang masih sehat gitu, dan akhirnya kena semua teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan sampai kayak saya, jadi anggreknya harus dirawat dengan baik, harus disemprot, jangan sampai kena dulu baru disemprot. Sebaiknya sih untuk pencegahan ya, seenggaknya kalau bulan yang di daerah Jawa itu ya, kalau musim panas gitu disemprot insektisidanya tuh malah harus lebih sering ya, 10 hari sekali gitu. Kalau musim hujan yang 10 hari sekali itu fungisidanya, dan insektisidanya 1 bulan sekali. Tapi kalau musim panas kebalikannya ya, kalau fungisidanya yang sebulan sekali. Pokoknya kayak gitu, harus dirawat. Soalnya ada 2 hama itu seperti serangga yang digunakan insektisida, ada juga jamur. Kalau jamur menggunakan fungisida. Nah seperti ini, jadi ada beberapa faktor ya untuk tumbuh kembang anggrek yang bagus itu. Mungkin teman-teman yang lebih senior lebih paham ya bagaimana cara merawat anggrek. Untuk teman-teman yang pemula, saya sesuai sama yang saya lakukan di kebun, jadi harus menempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari minimal 50% gitu ya. Terus jangan sampai dehidrasi, kekurangan air, karena kasihan kalau kekurangan air nanti dia kekeringan gitu.
terus dikasih di tempat yang sirkulasi udaranya bagus seperti angin sepoi-sepoi gitu, kayak seperti di habitat aslinya kan. Kebetulan saya tinggal di hutan, jadi memang seperti di habitat aslinya ya, jadinya tuh banyak angin sepoi-sepoi. Jadi pokoknya mah faktor yang harus dipenuhi itu ya cahaya, air, sirkulasi udara, media tanam, pemupukan, terus penanggulangan hama, pencegahan hama ya. Jadi meskipun udah disemprot nih, udah nggak ada kutu gajahnya atau serangga lainnya, tapi harus dirutinkan meskipun dengan dosis yang sedikit, tapi harus rutin. Yang berikutnya tidak kalah penting, teman-teman juga harus membersihkan gulma nih. Seperti di kebun saya, lama nggak terawat, lama nggak tersentuh, banyak rumput-rumput yang sampai naik-naik ke pot anggrek gitu. Padahal ini masih mau berbunga ya. Lihat teman-teman, ini cantik sekali meskipun dia lebih subur rumputnya daripada bunganya. Dan ini anggrek-anggrek yang terlupakan karena ini jauh dari pokoknya saya jarang kesini, jadinya tuh kayak gini kondisinya, tapi masih mau berbunga ya ini. Dan dia tuh karena full campuran daunnya kuning-kuning seperti ini juga banyak yang hampir mati nih, kekeringan, gak kesiram karena ini panasnya terik sekali ya. Saya kan dekat pantai, jadinya tuh kayak kasihan banget. Padahal ini nama ID-nya bagus, ini Lasianthera tuh dulu saya belinya lumayan lah ya, masih di atas 2 juta harganya, dan dia masih belum berbunga karena ya perawatannya juga ala kadarnya. Jadi kalau dirawat insya Allah mungkin akan berbunga ya. Di sini saya punya anggrek dendrobium yang cantik sekali, nanti saya lihatkan. Nah, ini dia anggrek dendrobium keriting yang warnanya tuh merah bata. Ini tuh saya tanam waktu itu hanya menggunakan sphagnum moss sedikit, terus menggunakan arang untuk mengganjal aja biar dia nggak rebah. Dan sekarang dia udah batangnya kokoh, keluar bunga-bunga yang cantik seperti ini. Ini ada lis kuningnya, masya Allah cakep sekali. Dan yang ini habis rontok, ini nggak sempat ngevideoin waktu dia bermekaran, jadi saya juga lupa nama ID-nya karena nggak dikasih tanda. Nah gitu ya teman-teman, saya juga sambil pamit, ini udah mulai siang ya, matahari udah terik. Ini bulan puasa, siang-siang begini saya buat video yang ya lumayan menguras tenaga ya, karena kayak lebih lelah aja kalau lagi panas begini. Oh ya, yang sambil pamit saya mau ngeliatin anggrek yang di atas sana. Di sini saya di pagar nanam ada anggrek dendrobium satiotes, ada oncidium, dan ada anggrek bulan. Anggrek bulan tuh sebenarnya tahan di tempat yang jangan terlalu panas gitu ya, tapi ini karena udah terbiasa dia ternyata bisa kena cahaya matahari, tapi matahari pagi sampai siang, habis itu mataharinya lewat dia teduh lagi gitu ya teman-teman. Saya sekalian pamit, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur, semoga terinspirasi untuk menanam anggrek juga di halaman rumahnya. Semoga selalu sehat, bahagia. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Kapan-kapan saya buat video lagi ya. Untuk bulan depan mudah-mudahan banyak yang bermekaran juga. Nanti saya akan update anggrek-anggrek yang sedang bermekaran di kebun saya. Saya juga membuat video tentang tanaman hias lainnya. Di sini ada aglonema, ada anthurium, ada calathea, ada caladium yang paling banyak. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya yang setia nonton, yang terinspirasi merawat anggrek juga di halaman rumahnya. Saya lihat di Instagram ada yang kirim di DM, ada yang bilang, Mbak Win saya nanam anggrek karena lihat videonya Mbak Win jadi pengen juga nanam anggrek. Dan sekarang saya koleksinya jadi banyak karena setiap bulan tuh ada aja saya jajan anggrek, dan ternyata cantik banget, dan jadi pengen mengoleksi lagi gitu. Jadi gak terasa halaman rumahnya tuh jadi kayak rame sama anggrek-anggrek berwarna-warni. Itu saya ikut seneng juga gitu liatnya. Pokoknya mah jangan dijadikan beban, namanya juga hobi ya teman-teman. Jadi harus dibikin happy aja, jangan dibikin beban gitu. Sama seperti anggrek-anggrek saya yang awalnya tidak terawat, pelan-pelan saya rawat lagi. Mudah-mudahan akan bagus lagi ya teman-teman. Karena ini nih sekarang anak saya udah besar, jadi saya bisa merawat lagi. Ini yang
di pinggir-pinggir ini saya mulai tanam-tanam lagi. Ini pot-pot kosong yang tadinya pada mati nih saya tanam lagi di sini. Saya tuh sambil mikir juga ini kapan ngerjainnya ya, karena baru sebentar aja. Kalau anak saya udah bangun saya udah nggak bisa berkebun lagi. Baik teman-teman, saya udah pamit berkali-kali tapi belum closing juga. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu sayang, dadah dulu sayang, dadah. Burung ya. Alhamdulillah hujan. Jadi ini beberapa hari nggak ada hujan, rumput tetangga aja jadi kayak coklat-coklat gitu loh teman-teman. Tapi ini pas sudah hujan, insya Allah beberapa hari kemudian jadi hijau lagi ya rumput tetangga. Ini kalau panas terik, langit biru cerah, gak ada hujan beberapa hari langsung coklat-coklat loh rumputnya, kesian. Ini tetangga lagi liburan. Gimana teman-teman, liburan nggak? Saya lebaran di sini ya, nggak mudik. Tenang, ini tetangga kami lagi mudik. Jadi gelap semua, jadi sepi. Padahal beliau juga nggak pernah rame-rame. Tetangga saya ini orangnya kalem banget, nggak pernah berisik. Tapi kalau beliau pergi lagi liburan kok sepi ya, sepi banget jadi.